Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Purnamasari, NIM saya 1714101132. Kelas Ekonomi Syariah semester 6D. Mata kuliah Manajemen Perbankan. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu Yani Aguspriani. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan undang-undang tentang perbankan dan jelaskan pengertian bank. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Jawabannya yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran lain, anggaran pendapat dan belanja serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan mengenai kegiatan bank. Jawabannya yaitu yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut masyarakat lebih sadar dengan cara menyimpan uang yang benar dan aman. Tidak hanya tabungan saja. Bank juga menghadirkan pilihan produk berupa deposito yang dianggap dapat mengkoordinasi keuangan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya. Jawaban yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak dibiarkan mengendap. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan yang terwujud, dan menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan biaya keuangan dari lembaga tersebut. Jawaban yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Kegiatan bank selanjutnya adalah untuk menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran listrik, tiket transportasi, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu, paparkan imbas dari virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan di Indonesia. Sudah benarkah
kebijakan yang pemerintah lakukan, bagaimana menurut Anda seharusnya cara pemerintah menanggulangi kendala-kendala yang timbul akibat COVID-19 ini? Jawaban nomor 4 adalah, secara garis besar, imbas COVID-19 bagi perekonomian Indonesia adalah risiko kenaikan equity risk premium atau guncangan pasar modal, penurunan suplai tenaga kerja, kenaikan biaya produksi, penurunan permintaan, dan kenaikan anggaran belanja. Selain itu, perekonomian nasional diprediksi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan wabah COVID-19 yang sudah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, dampak terbesar dari merabaknya COVID-19 ini dirasakan oleh sektor pariwisata dan sektor industri yang memiliki bahan baku impor dari negara Cina. Selanjutnya, dampak bagi perbankan adalah efek wabah coronavirus ini telah menjadi tantangan besar bagi industri perbankan di Indonesia, terutama dari sisi penyaluran kredit. Bank-bank di Indonesia akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada sektor-sektor yang terdampak langsung COVID-19, di antaranya manufaktur, farmasi dan kesehatan, serta pariwisata, termasuk sektor turunnya seperti penerbangan, transportasi, dan lain-lain. Menurut pendapat saya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini sudah benar. Hanya saja pemerintah hanya memberi imbauan kepada masyarakat untuk berdiam di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, beribadah di rumah, namun belum mampu menahan laju sebaran penularan COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan yang dilakukan pemerintah ini lebih memfokuskan ke penanggulangan di hilir, seperti penyediaan rumah sakit, alat kesehatan, dan lain-lain untuk menangani korban COVID-19 ini. Dan pemerintah belum bisa memenuhi ketersediaan kebutuhan dasar seperti hand sanitizer dan disinfektasi di pasaran yang kenaikan harganya melonjak tinggi. Selanjutnya, dalam upaya menanggulangi penularan virus COVID-19 ini, pemerintah harus mencegah penyebaran COVID-19 ini agar tidak merambah luas sampai ke pelosok-pelosok. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan karantina pasien di wilayah yang sedang dilanda wabah atau zona merah. Yang ketiga, melarang aktivitas di luar rumah kecuali jika urusannya mendesak. Yang keempat, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok. Yang kelima, menyiapkan cara-cara mendistribusikan bahan kebutuhan pokok. Yang kelima, memastikan anggaran untuk jaring pengamat sosial, yaitu bantuan bagi masyarakat yang rentan akibat wabah ini. Oke, saya sudah menjawab 4 pertanyaan tersebut. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.